Kenapa kok hanya sini saja, kok enggak semuanya? Karena ada huruf ba ini, ya toh? Huruf ba ada yang mengatakan ini ba ziyadah, litab'id, ada ba apa? Harfu jarrin, macam-macam. Dari sinilah maka timbul berbagai perbedaan para ulama fikih. Ada itu baknya harfu jarrin, baknya ziyadah, berfaedah apa? Kalau berfaedah tab'id berarti sebagian kepala. Kalau sebagian kepala itu yang mana? Ya sebagian, namanya sebagian yang tumbuhi rambut ini bisa sini, bisa sini, bisa sini. Nah, lalu ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, itu urusan fikih didasarkan pada hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kita lanjutkan kajian kita tentang studi fikih. Sebenarnya materi sesuai dengan SAP kan sudah habis. Materi sesuai dengan satuan acara perkuliahan sudah habis. Saya ingin memberikan bonus, ingin memperdalam tentang fikih ibadahnya agar supaya bisa dipraktekkan oleh kita, ya toh, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini pertemuan yang ke-10 toh, ya toh. Berarti beberapa waktu yang lalu kan sudah kita sampaikan fikih dalam dibagi menjadi 2 secara garis besarnya atau 3. Fikih ibadah, muamalah dan munakahat, ya toh. Fikih dibagi menjadi 3, yaitu ibadah atau ritualistik. Dalam ritual, ya, ini upacara, tidak boleh dirubah. Kemudian muamalah, menyangkut hubungan sosial, sosial. Lalu munakahat, munakahat, nikah. Ya. Nah, ini bisa masuk ritual, bisa masuk sosial, bisa masuk ibadah, bisa masuk muamalah. Ada yang membagi hanya 2. Maka dengan memasukkan munakahat dalam ibadah, ada juga yang memasukkan munakahat dalam muamalah. Kenapa? Karena di dalam munakahat itu ada muamalahnya. Bayar membayar itu loh. Ada tawar menawar, apa namanya? Mahar, ya toh. Mahar itu kan tawar menawar. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang tidak boleh dirubah, yaitu terkait dengan akad, apa namanya? Masuk ibadah kan wajib hukumnya itu. Baik, saya masuk pada ibadah secara khusus, ritual yang dibagi menjadi 7. Bagi menjadi 7. Yang pertama adalah toharoh. Kemudian sholatun, zakatun, ya. Terus apa lagi? Sholat, zakat, saumun, ya. Terus hajjun, itu 2, 3, 4, 5, hajjun. Zikrun awid du'aun, ya, zikrun au du'aun, zikir dan doa. Kemudian udhiyah, apa? Udhiyah, sembelihan. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dibahas satu persatu, tapi perlu dikenalkan.
Kita mulai dari toharoh. Toharoh itu ada 3. Ya. Wudu'un, apa? Wudu'un, terus apa? Huslun atau mandi, duduk mandiun loh ya. Huslun, terus tayamum. 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 Coba kita cek dalam surah ini akan kita bahas pada hari ini. Nih. Nah. Kita cek dalam surat Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Betul ya? Al-Maidah surat ke-6, ayat ke-6. Coba buka. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Surat ke-5 ayat 6. Sudah ketemu? Sudah. Dibaca Rahmah. Ya. Sudah ketemu? Tak pegang aja ya Rahmah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Terus ya ayyuhalladzina amanu. Coba dicek surat kelima. Surat kelima ayatnya ayat 6 ya. 5 ayatnya 6. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ya ila sholati, coba dilihat ayatnya ya. Faghsilu wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aidikum apa wa aidiakum? Wa aidiakum ilal marafiq ya. Nanti dicek satu persatu. Ilal marafiq. Wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Terus berikutnya wamsahu apa wa? Fa apa wa? Wa. Beda nanti pengertiannya. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Terus wa arjulakum ya. Wa arjulikum apa arjulakum? Apa? Ju. Ya ju. La apa li? Wa arjulikum. Wa arjulakum. Itu boleh dibaca li, boleh dibaca la. Wa arjulikum ilal
ka'bain. Ilal ka'bain. Nah, ini menunjukkan apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum wa aydiyakum, boleh wa aydikum, boleh wa aydiyakum. Nanti ada qiraah sab'ah ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kamu mau melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu, ya. Wudu ini dalil wudu namanya. Ini dalil wudu. Apa? Dalil wudu. Ini dalil wudu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, berarti wajah ya. Ya. Berarti wajah. Nanti caranya membasuhnya dibahas dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih seperti apa. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian yang kedua, berarti yang pertama apa? Yang pertama apa? Ini menunjukkan rukun wudu. Apa? Terlaksananya wudu. Yang pertama wajah. Tapi kamu nggak kumur kan? Nggak ada kumur kan di situ. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi. Dua tanganmu sampai siku. Marafiq jamak dari mirfaqun. Tangan kedua tangan kedua tangan. Terus wamsahu biruusikum, membasuh biruusikum. Yang kamu basuh yang mana? Yang kamu basuh yang mana? Kenapa kok hanya sini saja, kok enggak semuanya? Karena ada huruf ba ini, ya toh? Huruf ba ada yang mengatakan ini ba ziyadah, litab'id, ada ba apa? Harfu jarrin, macam-macam. Dari sinilah maka timbul berbagai perbedaan para ulama fikih. Ada itu ba-nya harfu jarrin, ba-nya ziyadah, berfaedah apa? Kalau berfaedah tab'id berarti sebagian kepala. Kalau sebagian kepala itu yang mana? Ya sebagian, namanya sebagian yang tumbuhi rambut ini bisa sini, bisa sini, bisa sini. Nah, lalu ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, itu urusan fikih didasarkan pada hadis. Tapi ada yang sampai membasuh semuanya. Kenapa? Ya karena itu baknya itu ada yang mengatakan ziyadah, ada yang mengatakan harfu jarrin. Oke, kedua, kemudian basuh apa? Wajah ya. Terus wa arjulakum, boleh wa arjulikum, boleh wa arjulakum. Kalau kamu membasuh semuanya berarti bacaannya wa arjulikum. Kalau membasuhnya sebagian, wa arju lakum. Ya begitulah fikih macam-macam, ya kan? Kalau kamu membacanya wa arjulikum, berarti semua dibasuh. Tapi kalau wa arjulakum, wamsahu wa wujuhakum wa arjulakum. Wamsahu ru'usakum wa arjulakum. Basuh sebagian. Lek wamsahu biru'usikum wa arjulikum sebagian. Ngerti apa orang ini? Terus nomor 4 apa? Kedua kaki. Kaki kan hanya 2. Sampai ini kedua mata kaki. Ini menunjukkan rukun wudu. Kepala ya, betul. Kepala. Sebagian ya. Kepala atau sebagian. Kepala atau sebagian. Terus yang keempat apa? Kaki. Baru yang kelima
Apa? Tartib, berarti rukun wudu itu hanya 5. Nah, tartib itu ada yang mengatakan yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak harus tartib ala jihati tartib, tidak harus wajah, tidak harus. Jadi orang wudu itu bisa dimulai dari kaki. Kenapa? Karena di sini menggunakan harfu penghubungnya itu adalah penghubung wawu. Nah, sedangkan di sini fa-nya itu fa jawab idza kuntum ila faghsilu wujuhakum. Jadi boleh yang mana saja. Kaki dulu, tangan dulu atau bersama-sama. Maka kalau menggunakan kata bersama-sama, kamu wudu itu ambyur nang apa? Beres. Ada yang begitu toh? Jarang, tapi boleh gitu loh. Boleh, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Tapi ada yang mengharuskan tartib ala jihati tartib. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi rukun wudu itu hanya 5. Yang pertama adalah wajah, kedua tangan, ketiga apa? Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. 5-nya tartib. Tartib itu terlaksananya semua rukun pengertiannya. Pengertian tartib itu terlaksananya semua rukun disebut dengan tartib. Apa rukun wudu? Wajah, tangan, kepala, kaki, semua terlaksana disebut dengan tartib. Terlaksananya semua rukun disebut dengan tartib. Tidak harus tartib itu yang pertama-pertama, yang kedua-kedua. Tapi ada yang mengatakan tartib itu sesuai dengan yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Tapi pengertian utama tartib adalah terlaksananya semua rukun. Secara mentertibkan dulu, mentertibkan wajah, mentertibkan tangan, mentertibkan bagian kepala, mentertibkan atau melaksanakan rukun kaki, itulah disebut dengan tartib. Terlaksananya rukun disebut dengan tartib antar satu dengan yang lainnya. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, loh, kita kalau butuh kan pakai telinga segala macam, kumur dan lain sebagainya. Itu tidak masuk rukun, maka ia tidak wajib. Hukumnya sunnah. Bahkan orang yang berpuasa kalau wudu ya itu berkumur itu dihukumi makruh. Kenapa? Dikhawatirkan diminum. Dikhawatirkan membatalkan puasa. Kalau puasa wajib. Puasa Ramadan wudu makruh berkumur. Tapi kenapa? Karena berkumur itu sunnah. Maka sunnah yang dikhawatirkan membatalkan yang wajib itu dimakruhkan bila mana dijalankan. Sunnah yang dikhawatirkan bisa membatalkan yang wajib, maka melaksanakan kesunatan itu hukumnya makruh. Coba dengarkan ini. Sesuatu yang dihukumi sunnah, you know, kalau dilaksanakan itu mengkhawatirkan merusak yang wajib, maka melaksanakan yang sunnah ini makruh. Contoh, puasa, you know, dan wudu, berkumur dalam wudu. Puasa Ramadan kan wajib, kumur dalam berwudu sunnah. Nah, kumur itu bisa membatalkan puasa kalau airnya masuk. Maka berkumur bagi orang yang puasa Ramadan hukumnya makruh. Lebih baik tidak kumur. Tapi kalau itu dalam situasi kering, asal hati-hati ya. Harus hati-hati betul. Kalau melaksanakan kemakruhan jangan sampai membatalkan puasa. Baik, ini rukun wudu. Berikutnya kita bicara tentang husul. Apa husul itu? Mandi. Mana? Saya hapus ini ya. Mana penghapus? Ayat berikutnya.
famsahu bi ru'usikum wa arjulikum aw wa arjulakum minal ka'bain. Berikutnya gimana? Terus? Mana Rahmah? Berikutnya? Hah? Yang keras. Wa in kuntum. Sing keras. Wa in kuntum. Gini ya. Junuban. Wa in kuntum junuban fatahharu. Betul ya? Betul? Kok kana sing muni sih? Buka apa sih? Ayo kamu muni ya. Fa in kuntum junuban. Bantar sing bantar. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kamu guru kan nanti? Kan calon guru. Kepala sekolah ya. Nanti kalau baca jangan fa in kuntum junub. Muridmu ngene ngono lho. Wa in kuntum junuban fatahharu. Terusnya